Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis, dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus?
Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menetang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Shalom, saya mau lihat tangan yang setiap umat Tuhan. Shalom. Begitu juga yang di rumah-rumah, biarlah damai sukacita terus menyertai kita semua. Tuhan Yesus baik. God is good. All the time. God is good. Beri tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian syukurmu pada Tuhan. Angkat sembahmu, angkat hatimu. Pandang Tuhan Yesus. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih. Padamu Tuhan, mengangkat pujian, syukur bagimu, penyembahan bagimu Tuhan. Aleluya, syakanalaya, syanalaya, laya, laya. Oh, syakanalaya, syakanalaya, laya, 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 laya. Oh, saya ajak saudara untuk fokus. Pandang Tuhan Yesus. Pandang Tuhan Yesus. Dia Allah yang bertata dalam hidup kita. Dia yang Allah menyertai hidup kita sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami ya Bapa.
Oh syakanalaya shikininalaya shakanalaya laya laya laya. Oh syakanalaya sikininalaya shakanalaya la 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 la. Sikininalaya shakanalaya laya 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 laya. Oh syakanalaya sikininalaya laya laya laya. Oh nalaya shanalaya laya laya. Kami lepaskan beban kami Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau ya Yesus. Kami tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam rencana-Mu. Rancangan yang terbaik ya Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang baik yang Tuhan persiapkan bagi kami ya Bapa. Oh syakananalaya shikininalaya laya laya. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami jika kami mendukakan Engkau ya Bapa. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami ya Bapa. Kami tersungkur di kaki-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Oh nalaya syak kami mengasihi-Mu Tuhan. Oh syakanalaya syakanalaya laya. Oh nalaya syakanalaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Menjamah setiap umat-Mu di tempat ini. Di rumah-rumah Kau jamah Bapa. Lawatan Allah turun bagi setiap kami Bapa. Memenuhi setiap kami ya Yesus. Oh syakanalaya syakanalaya laya 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 laya. Oh syakanalaya sikininalaya laya 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 laya. Oh syakanalaya sikininalaya syakanalaya labo. Ah Jesus. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyambut Engkau ya Bapa. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dalam memenuhi tempat ini Bapa. Setiap hati yang kering ya Tuhan, Engkau penuhi Tuhan Yesus. Oh syakanalaya laya laya. I hear people rising. I hear nations sing. I hear elders bowing down to the King. I see the skies are open. I see skies are open. I see gates of heaven. I see Lamb of God, and I see you, my Lord. And
Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mengalami lawatan-Mu Tuhan. Kami mengalami lawatan-Mu Tuhan Yesus. Oh, sikini nalaya siana laya kami Tuhan. Engkau yang dihina, Engkau mati di kayu salib. Darah-Mu tercurah bagi setiap kami ya Bapa, menebus setiap dosa kami ya Bapa. Engkau berkorban bagi setiap kami Bapa. Darah-Mu terlalu mahal bagi kami Yesus. Oh sikinina, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang kudus. Engkau mati, Engkau bangkit, Engkau naik ke surga. Oh, Engkau persiapkan tempat bagi kami ya Tuhan. Begitu besar kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Begitu besar kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau tidak melihat keadaan kami ya Bapa, tetapi kami tetap berharga di mata-Mu Tuhan. Oh sikini nalaya syaka nalaya lababa. Sikini nalaya syaka nalaya lababa baba. Oh syaka nalaya sikini nalaya syaka nalaya lababa baba baba. Sianalaya syaka nalaya la 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 la. Oh nalaya la la la. Kami dibebaskan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala beban yang berat diangkat oleh Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dibebaskan. Kami dibebaskan. Kita declare pada pagi hari kami dibebaskan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Oh syakana laya laya laya. Oh nalaya laya laya laya. Oh, ku bebas. Oh, nyanyikan pujian ini. Kita lepaskan apa yang menjadi beban bagi kita. Sakit penyakit, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hidupku menang. Katakan ku bebas.
umat pemenang-pemenang katakan amin. Haleluya. Oh, God is good. All the time. God is good. Haleluya, haleluya. Kita terus memuji-muji nama Tuhan. Amin. Dia hidup, dia bangkit untuk bagi kita. Amin. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Oh, oh. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan Yesus hidup. Yesus hidup. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Dia bangkit. Maut telah dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Katakan Yesus hidup. Yesus hidup. Lambaikan kedua tanganmu. Katakan dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Dia bangkit. Maut telah dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Mari jemaat Tuhan, mana suaramu pemenang? Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup. Yesus hidup. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Dia bangkit. Maut telah dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Katakan Yesus hidup. Yesus hidup. Haleluya. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagi saudara-saudara dan saya. Haleluya. Dia bangkit. Maut telah dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Yesus hidup. Dia bangkit, dia naik ke surga. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari duduk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada habis-habisnya. Kami mengucap syukur Tuhan
untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Pemeliharaanmu ada sampai saat ini ya Bapa. Kami boleh melihat ya Tuhan Yesus. Karya demi karya Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Layakkan dan kuduskan kami Tuhan. Untuk sehidangan dengan Engkau ya Bapa. Layakkan kami Tuhan. Sekali lagi ampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Supaya kami layak menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar lagi kami mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami. Jalan-jalan yang terang bagi kami Bapa. Biarlah tuntun setiap kami Tuhan. Biarlah berikan kami pengertian dan pengetahuan akan firman-Mu Tuhan. Karena dalam firman-Mu Engkau yang berkata sendiri. Biarlah kami mau diajar, mau dididik oleh Engkau melalui firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah apa yang diperkatakan pada pagi hari siang ini ya Tuhan. Merupakan satu titik balik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Ku nantikan janji Allah di nabi dalam-Mu. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Ku nantikan. Biarlah kita mempersiapkan diri kita. Kita yang menerima janji Allah. Janji Allah. Ya dan amin dalam hidup kita. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kejam seturut firman-Nya.
lagi. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Saya panggil anak Emma Gilbert untuk boleh maju ke depan. Hari ini akan diserahkan kepada Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama. Yuk, kita angkat tangan kita ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur karena ada anak-anak yang diserahkan kepada Engkau ya Tuhan. Hari ini Emma Gilbert, oleh iman kedua orang tuamu, Engkau diserahkan kepada Tuhan. Mulai hari ini Engkau dipelihara. Mulai hari ini hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupanmu. Engkau dibentuk, engkau diajar oleh firman Tuhan. Bapa, berkati anak Emma Gilbert di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pengurapan Tuhan turun atas dia. Kasih setia Tuhan dicurahkan untuk anak ini ya Tuhan. Kehidupannya ada di dalam tangan-Mu. Kehidupannya ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau akan pakai dia menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Engkau akan pakai dia menjadi pemuji dan penyembah ya Tuhan. Bapak terima kasih, berkati orang tuanya, berkati Melvin, Bonita Tuhan, urapi mereka. Biarlah Tuhan, mereka boleh mengajar dan mendidik anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Mereka boleh membawa anak-anaknya untuk lebih cinta akan Tuhan. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu turun, pengurapan-Mu turun untuk anak-anak ini ya Tuhan. Untuk keluarga ini Bapak terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat. Yang ku tahu Dia sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagi kedua tangan kita. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini Engkau mengajar kami untuk kami boleh menanti-nantikan janji-Mu yang Kau berikan buat kami, yaitu pencurahan daripada Roh Kudus, seperti yang pernah dilakukan ribuan tahun yang lalu oleh murid-murid-Mu di loteng Yerusalem Bapa. Sungguh kami rindukan janji-Mu ya Tuhan. Kami nantikan janji-Mu di atas hidup kami ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu, mereka yang ada di rumah-rumah, mereka yang ada di tempat ini ya Tuhan, berkati. Kalau Engkau sudah berjanji, kami percaya Engkau pasti akan menggenapinya ya Tuhan. Bapak terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk kami mau mendengar kebenaran daripada firman-Mu ya Bapak. Urapi hamba-Mu dan pakai ya Tuhan. Biarlah nama-Mu boleh dipermuliakan, biarlah firman-Mu boleh disampaikan. Bapak terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya.
Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Yang ada di rumah-rumah boleh lambaikan tangan, boleh ketik amin di kolom komen saudara. Yang ada di tempat ini shalom, haleluya, haleluya. Nah saudara, musiknya boleh nggak di sini aja? Iya, Sandy main aja pelan ya. Nah saudara, sekali lagi hari-hari ini kita diingatkan Tuhan ya. Ada beberapa peristiwa yang terus berlanjut yang kita alami bersama-sama, saudara. Hari Kamis kemarin, tanggal 13 Mei 2021, kita memperingati Hari Raya Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi somehow, saudara, ini luar biasa tahun ini, pas hari itu berbarengan juga dengan hari Lebaran, Hari Raya umat Muslim, saudara ya. Dan tanpa disadari juga, tanggal 14 Mei itu saudara adalah hari Independent Day of Israel. Wow, makanya jangan heran saudara kalau hari-hari ini daerah Israel Timur Tengah sana bergolak saudara ya. Ini menjadi satu hal yang harus kita renungkan baik-baik saudara. Ya. Dan kemudian 10 hari ke depan dari Kamis kemarin, tepatnya seminggu ke depan saudara, kita akan memperingati Hari Raya Pentakosta. Nah ini saudara, kita sedang menanti-nantikan janji Tuhan, amin. Nah saudara, beberapa minggu yang lalu kita juga memperingati yang namanya kematian Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Di mana pada waktu hari kematian Tuhan Yesus, saudara dan saya diingatkan kembali, diberi satu privilege, diberi satu anugerah yang luar biasa, yaitu segala dosa-dosa Bapak Ibu Saudara, itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan di atas kayu salib. Ketika dia bilang, it is finished, saudara. Semuanya sudah selesai. Semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di kayu salib. Dan keselamatan itu diberikan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Untuk saya, untuk kita semua, orang-orang yang percaya sama Tuhan. Yang saudara menerima keselamatan, katakan bersama-sama, amin. Amin, katakan saudara. Nah saudara, dalam 3 hari sesudah itu, ketika ada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita juga diingatkan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada sebuah kemenangan. Amin. Iblis sudah dikalahkan. Katakan sama-sama, iblis sudah dikalahkan. Ada satu pengharapan saudara. Oleh bilur-bilur Tuhan, dengar baik-baik. Engkau yang sakit sudah disembuhkan. Katakan amin. Engkau yang sakit katakan amin. Engkau yang sakit katakan amin. Semua sakitmu sudah disembuhkan oleh Tuhan. Di atas kayu salib dengan kebangkitannya saudara. Jalan yang buntu kalau hari Bapak Ibu Saudara sedang mengalami sepertinya kok stuck ya. Kok rasanya gak ada sesuatu yang bisa kita lakukan saudara. Dengar baik-baik saudara. Oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jalan yang buntu Tuhan ubah menjadi sebuah jalan yang terbuka. Jalan yang luar biasa. Jalan yang dimana Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Ada satu kemenangan yang besar. Ada satu rencana Tuhan yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Bahkan mungkin keluarga-keluarga yang berantakan hari ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang memutuskan hari-hari ini. Ada yang bilang, aduh saya sudah ada menyudahi perkawinan saya. Saya mungkin mau bercerai. Saya mungkin sudah putus asa. Saudara dengar baik-baik. Lewat kebangkitan Tuhan Yesus. Semua keluarga demi keluarga akan dipulihkan. Yang percaya katakan amin. Keluarga-keluarga seharusnya sudah dipulihkan. Mereka dipulihkan. Usaha, pekerjaan semuanya saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena di dalam Tuhan Yesus, di dalam kebangkitan Tuhan Yesus, ada sebuah pengharapan yang baru. Ada sebuah pengharapan yang baru. Ada satu rencana yang besar. Yang setuju dengan saya katakan amin saudara. Dan saudara selama 40 hari ketika Tuhan Yesus bangkit, ya, Tuhan sedang menampakkan diri kepada banyak orang. Saudara. Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid. Karena pada waktu itu mereka sedang mengalami satu goncangan yang besar. Mereka sedang mengalami satu persoalan yang besar. Mereka berharap bahwa Tuhan yang datang yang mereka sembah adalah Raja yang akan memimpin mereka. Tapi kenyataannya saudara, apa yang mereka ekspektasikan, apa yang mereka rindukan saudara, itu enggak terjadi sama sekali. Bahkan Tuhan Yesus ditangkap, ya, disalib, mati saudara. Dan dia bangkit bingung, membuat semua murid-muridnya bingung pada waktu itu saudara.
Oleh sebab itu, ada satu rencana Tuhan yang indah. Tuhan Yesus harus membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia hidup. Dia hidup. Dia hidup, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus tidak mati, tetapi dia hidup untuk selama-lamanya. Yang percaya berikan kemuliaan buat Allah kita. Makanya saudara, 40 hari sesudah kebangkitan Tuhan, Tuhan dengan setia, Tuhan dengan sabarnya, dia mendatangin murid-muridnya yang sedang mengalami ketakutan, saudara. Dan saya percaya kalau hari-hari ini bagi saudara sedang mengalami sama seperti yang dialami oleh murid-murid, sedang mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidupmu. Saudara mungkin bingung, saudara mungkin gak tahu mesti berbuat apa. Dengar baik-baik, hari-hari ini ya, 40 hari sesudah kebangkitan Tuhan, Tuhan sedang bicara sama saudara. Tuhan sedang merawat saudara. Tuhan sedang take care of you, saudara. Tuhan membalut setiap luka-luka saudara, menyembuhkan, memulihkan hati saudara dan saya. Amin. Saudara, dan saya percaya saudara, saya percaya. Kamis kemarin, ya, kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada hal-hal yang sederhana, ada pesan-pesan Tuhan yang mengingatkan kita kembali akan kenaikan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Memang hari kemarin sudah kita rayakan bersama-sama. Dan ini masa saudara dan saya sedang menantikan satu janji Tuhan yang diberikan untuk babi saudara dan saya. Amin. Tapi kita mau belajar saudara, kita mau melihat, kita mau merenungkan kembali. Ada apa? Kenapa Tuhan Yesus mesti naik ke atas ke surga, saudara? Saudara, kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, keempat Injil itu ditulis oleh 4 orang yang berbeda. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ternyata saudara, dari keempat Injil ini saudara, hanya satu yang menulis tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yaitu siapa? Saudara tahu siapa? Lukas. Hanya Lukas yang menulis tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga secara komplit dan detail, saudara. Matius, Markus, dan Yohanes tidak menulis tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita baca sama-sama firman Tuhan. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Boleh disiapkan firman Tuhannya? Ya. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Firman Tuhan bilang gini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Maka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah, saudara. Kemudian dilanjutkan dengan Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Rasul ini juga Lukas menulisnya, saudara. Sehingga peristiwa kenaikan Tuhan Yesus hanya Lukas yang mencatat, saudara. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 firman Tuhan bilang gini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, maka terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah saudara, tiba-tiba ketika sesudah 40 hari, ya, secara singkat saudara, Tuhan Yesus ketemu sama murid-murid. Tiba-tiba pada waktu itu dia sedang berkumpul dengan murid-muridnya sebanyak 500 orang, mungkin lebih saudara ya.
Nah, ketika dia ngomong, dia pesan sama murid-muridnya, tiba-tiba Tuhan Yesus itu bisa lebih tinggi dari murid-muridnya. Lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, dan lebih tinggi. Dan akhirnya saudara, ya sampai ke awan-awan dan menghilang. Tiba-tiba ada satu suara dan malaikat yang ngomong, saudara. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah saudara, ada beberapa pesan Tuhan yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Ya, menjelang hari Pentakosta minggu depan saudara. Ya. Yang pertama pesan Tuhan lewat kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama ya dikatakan Tuhan Yesus akan datang segera. Tuhan Yesus akan datang kembali saudara. Mungkin buat Bapak Ibu Saudara bingung, Pak kok pesan Tuhannya seperti itu? Karena memang ini pesan Tuhan. Ketika Yesus terangkat ke surga, malaikat yang ngomong apa? Hei, kenapa kamu lihat ke langit? Nanti Tuhan Yesus juga akan turun, akan datang kembali dengan cara seperti yang kamu lihat saat ini. Amin. Jadi pesan Tuhan, ketika Yesus naik ke surga, ada satu janji Tuhan untuk saudara dan saya. Maka Yesus akan segera datang kembali buat saudara dan saya. Untuk menjemput saudara dan saya. Untuk menjemput mempelai-mempelai Tuhan. Yang percaya, yang mau bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara, pesan pertama ini mengingatkan kepada kita. Ya, bahwa saudara, gereja kita selalu mengatakan lewat gembala pembina. Yesus akan datang kembali. Yesus akan datang kembali. Yesus akan datang kembali, yang percaya katakan amin, haleluya. Nah saudara, Yesus memang sudah naik ke surga. Tapi satu kali kelak, firman Tuhan mencatat, ini janji Tuhan. Dalam waktu yang gak lama lagi saudara, dia akan segera datang kembali. Ya. Memang kita gak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang, betul gak? Tapi dengar baik-baik, tanda-tandanya sudah begitu banyak terjadi hari-hari ini, amin. Tanda-tandanya sudah disampaikan untuk saudara dan saya. Semua nubuatan yang ada dalam firman Tuhan sudah digenapi. Kecuali cuma satu yang belum, yaitu apa? Janji Tuhan, Yesus akan datang kembali untuk menuju saudara dan saya. Amin. Nabi-nabi, saudara, nubuatan-nubuatan semuanya di dalam firman Tuhan, ya, itu sudah disampaikan. Tanda-tanda itu sudah jelas dan nyata, saudara. Sehingga hari-hari ini, saya peringatkan buat Bapak Ibu Saudara semua yang ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara yang sedang beribadah bersama-sama lewat online, saudara. Ya. Mari, persiapkan dirimu dengan baik-baik. Jaga kehidupanmu dengan baik-baik. Hidup lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Perumpamaan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ya. Mengingatkan kita hari-hari ini. Ya. Bagaimana kondisi akhir zaman. Bahkan firman Tuhan mencatat kalau ada 2 orang di ladang, 1 orang diangkat, 1 ditinggal. Kalau ada orang yang sedang memutar batu kilangan, 1 diangkat, 1 ditinggal. Kalau ada orang yang sedang tidur bersama-sama, 1 diangkat, 1 ditinggal. Ketika saya coba merenungkan hal ini saudara, saya tanya sama Tuhan loh, Tuhan, apa cuma ada setengah ya dari jumlah orang yang percaya yang akan diangkat dan yang tinggal di bumi saudara. Kan firman Tuhan ngomong, 1 di ladang, 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Betul gak saudara? Ketika saya merenungkan. Ya. Wow saudara, ini luar biasa sekali saudara. Ya. Ini menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan hari-hari ini. Ini pesan Tuhan. Ini menjadi sesuatu yang harus kita renungkan baik-baik hari-hari ini. Ya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, saudara. Kita ada di dalam kategori yang mana? Apakah yang diangkat atau yang ditinggal, saudara? Kita nggak tahu, saudara. Tapi saya berpesan tuh Bapak Ibu Saudara saya. Hidup kudus, hidup benar, berjaga-jaga kehidupanmu saat ini. Berjaga-jaga, mari jaga-jaga kehidupan kita. Kita harus sungguh-sungguh, kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita, saudara. Untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan ketika dia datang ke dunia ini, biarlah dia mendapati saudara dan saya
layak dan ada bersama-sama dengan Tuhan. Yang mau lambaikan tangan, yang mau diangkat Tuhan lambaikan tangan. Berikan kemuliaan buat Allah kita, saudara. Pesan berjaga-jaga ini, saudara, sebetulnya sudah sejak dari pertama penciptaan sudah diberikan kepada Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, saudara, pada waktu itu, ya, Allah berkata kepada Adam gini, usahakan dan pelihara Taman Eden, betul enggak? Nah, pesan ini sebenarnya buat saudara dan saya sama. Usahakan dan pelihara kehidupanmu, saudara. Dari apa sih? Waktu itu Tuhan mengingatkan. Berjaga-jaga terhadap apa sih? Ya, ternyata terhadap si iblis, si ular, saudara. Betul gak? Supaya hati-hati dengan iblis dan ular itu. Nah, pesan ini sama seperti saudara dan saya. Hati-hati dengan iblis yang ada di depan kita, saudara. Firman Tuhan mencatat loh, iblis itu ada di sekeliling kita, dia sedang mengaum-ngaum, saudara, dia sedang memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Ketika ada celah, ketika ada sesuatu yang bisa ditangkap, maka iblis akan segera mencaplok kehidupan kita. Dan ketika itu sudah dicaplok oleh iblis, jangan akan menjadi sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita, betul enggak? Oleh sebab itu mari, pesan yang pertama saudara, ya, biarlah saudara, kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Itu pesannya. Supaya hidup kita enggak enak-enak, saudara. Biarlah kita terus berjaga-jaga. Karena keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat saudara dan saya memang gratis. Memang gratis, saudara. Karena Tuhan sudah bayar itu semuanya. Tapi dengar baik-baik, saudara. Keselamatan yang saudara dan saya terima itu bisa hilang. Itu bisa hilang. Keselamatan yang sudah saudara terima itu bisa hilang. Ya, Pak Niko kemarin dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus katakan, ya, ada 3 tipe keselamatan. Yang pertama, orang percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7, 21, 22, nanti saudara bisa baca di rumah. Yang kedua, orang percaya yang hampir-hampir tidak diselamatkan. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15. Dengan dasar apa saudara membangun kehidupan saudara? Yang ketiga, saudara, orang percaya akan mendapatkan keselamatan yang sempurna. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, yang sedang beribadah bersama-sama di rumah, di online, adalah orang yang ketiga yang setuju, katakan amin. Haleluya. Orang yang menerima keselamatan yang sempurna daripada Tuhan. Amin. Jaga kehidupan kita. Usahakan kehidupan kita dengan benar. Amin. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pesan yang kedua secara cepat. Tadi yang pertama, Tuhan Yesus segera datang ya pesannya. Yang kedua, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Coba kita lihat saudara, firman Tuhan, Kisah Para Rasul yang kita baca tadi. 1 ayat 11. Boleh dikeluarkan di screen. Kisah Rasul 1 ayat 11. Firman Tuhan bilang gini. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, yang akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, coba catat baik-baik stabilo, saudara, Alkitab saudara, orang-orang Galilea. Ya. Saya coba merenungkan, saya coba mencari referensi saudara. Kenapa? Kedua malaikat Tuhan itu secara khusus memanggil dan menekankan orang-orang Galilea. Padahal di murid-murid Tuhan banyak enggak yang bukan dari Galilea? Banyak. Tapi kenapa yang disebut, yang ditekankan? Orang-orang Galilea, saudara. Padahal yang datang di sana enggak semua berasal dari Galilea. Tapi ada satu penekanan daripada malaikat Tuhan yang bicara tentang orang-orang Galilea. Nah, ketika saya coba merenungkan, saya coba mencari apa sih arti Galilea. Ada banyak saudara, ada banyak hal. Ternyata saya menemukan gini, Galilea ini punya nama adalah ada Galilea, Tiberias, Kinneret, ya, ataupun Genesaret saudara. Nah, satu yang saya mau ngomong, Danau Galilea ini airnya dari mana? Ternyata airnya itu dari Bukit Hermon dan dataran tinggi Golan saudara. Air yang terus mengalir abadi itu saudara, turun ke Danau Galilea. Dan akhirnya Danau Galilea ini mengeluarkan lagi air itu ya sampai akhirnya kepada Laut Mati saudara. Nah saudara, apa maknanya orang Galilea? Yang pertama saudara,
Orang Galilea, Danau Galilea harus punya hubungan dengan Mount Hermon dan dataran tinggi Golan. Karena kalau tidak ada hubungan itu saudara, maka Danau Galilea menjadi sebuah danau yang biasa-biasa aja. Tidak ada sesuatu yang penting. Artinya apa? Untuk menjadi orang Kristen, penekanan Galilea adalah malaikat Tuhan bilang gini, mari bangun satu hubungan yang intens kepada Tuhan. Bangun satu keintiman yang indah sama Tuhan. Ini pesan untuk saudara dan saya. Ini pesan saudara, ketika malaikat ngomong, hei orang-orang Galilea, artinya orang-orang yang punya satu hubungan yang intim sama Tuhan. Engkau akan melihat ya nanti Tuhan dengan cara yang sama ketika dia datang kembali ke dunia ini. Dan sama seperti ketika dia terangkat ke surga. Amin. Artinya hanya orang-orang yang punya satu hubungan yang indah. Hanya orang-orang yang punya satu keintiman kepada Tuhan. Adalah orang yang akan melihat Tuhan Yesus datang kembali dengan cara yang sama. Kemudian yang kedua, ketika saya coba terus cari saudara, apa yang istimewa sih dari Galilea ini? Ternyata kalau dilihat dari atas saudara, Danau Galilea itu seperti kecapi. Seperti kecapi saudara. Begitu saya lihat ini, saya nemukan ini, saya ngomong, wah saya tahu deh. Satu keintiman. Yang kedua, orang-orang Galilea itu juga bicara tentang orang yang memuji, menyembah, berdoa sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Nah saudara dan saya menjadi Galilea rohani hari-hari ini. Yang ketiga saudara, yang saya menemukan saudara, dikatakan Galilea sendiri itu punya arti revolution of the wheel. Artinya roda yang berputar, yang tidak pernah berhenti. Makanya yang kedua saya mau bilang saudara, yang pertama Tuhan Yesus datang kembali segera. Yang kedua, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Jangan pernah terputus keintimanmu sama Tuhan. Jangan pernah terputus doa, pujian dan penyembahanmu kepada Tuhan. Yang harus kita naikkan bertalu-talu. Yang harus kita naikkan 24 jam. Harus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Karena Galilea punya arti revolution of the wheel. Roda itu akan terus berputar. Malaikat Tuhan mengingatkan kita, menekankan, hai orang-orang Galilea. Orang-orang Galilea, orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti ketika melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Amin. Saudara, roda itu terus berputar. Kehidupan saudara terus berputar, betul enggak? Ada masanya saudara dan saya mengalami yang namanya masa-masa yang sulit. Seperti sekarang ini saudara, betul enggak? Pandemi belum selesai, sekalipun sudah divaksin saudara. Sekalipun sudah ada peraturan dari pemerintah. Untuk yang sudah divaksin 2 kali untuk lepas masker. Tapi ternyata di California belum boleh saudara. Ya, saya ingatkan saudara, untuk state lain maybe. Tapi California jelas dikatakan harus tetap pakai masker saudara. Khusus California, state California saudara. Kita sedang mengalami mungkin masa-masa yang tidak enak. Kita mungkin sedang mengalami roda itu ada di bawah dalam kehidupanmu. Tapi firman Tuhan bilang jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan. Jangan pernah berhenti bangun satu hubungan intim sama Tuhan. Jangan pernah berhenti saudara untuk menaikkan doa pujian dan penyembahanmu sama Tuhan. Karena engkau adalah orang-orang Galilea. Karena engkau adalah orang-orang yang berhak untuk melihat Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Ya. Saudara, waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 2 orang muridnya. Ya, ketika berjalan ke Emmaus saudara. Pada waktu itu perjalanan, ternyata Emmaus itu tempatnya menurun saudara. Dibandingkan daripada Yerusalem saudara. Yerusalem itu lebih tinggi 800 meter ya, di atas permukaan laut. Dan Emmaus itu lebih rendah daripada Yerusalem. Ketika mereka, perhatian baik-baik cerita ini. Ketika mereka sedang berjalan ke Emmaus, artinya ketika mereka sedang berjalan menurun saudara. Berjalan di dalam keputusasaan ya. Berjalan di dalam tidak adanya pengharapan. Ketika saudara sedang berhenti berdoa, ketika sedang berhenti berpuasa, ketika saudara sedang berhenti untuk membaca firman Tuhan, ketika saudara sedang berhenti untuk memuji menyembah Dia, maka dengar baik-baik.
saudara sedang berjalan menurun menuju kepada Emmaus, saudara. Ingat loh, saudara, orang-orang Galilea. Amin. Orang-orang Galilea, saudara. Iya. Saudara sedang berjalan menurun. Ketika kerohanian saudara sedang berjalan menurun, saya percaya tidak ada lagi kemenangan, tidak ada lagi pengharapan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Untuk itu pesan Tuhan yang kedua, jangan pernah berhenti untuk mencari Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah berhenti untuk membaca Alkitab. Jangan pernah berhenti, saudara, untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Terus berjalan naik. Terus berjalan naik. Terus berjalan naik bersama-sama dengan Tuhan. Maka Tuhan itu pasti akan menolong saudara. Amin. Ternyata Galilea itu gak cukup sampai di situ, saudara. Kalau saudara selidiki di Alkitab, saudara, ya, ternyata 70%, saudara, mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu semua terjadi di Galilea, saudara, di daerah Galilea. Wow, artinya apa? Galilea ini bicara tentang mujizat Tuhan. Amin, saudara. Apa yang sedang saudara butuhkan hari-hari ini, saudara? Ya. Apa yang sedang saudara rindukan hari-hari ini? Apa yang sedang saudara doakan hari-hari ini? Ketika engkau ada di Galilea, maka mujizat Tuhan pasti terjadi untuk saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Yang rindu mengalami mujizat Tuhan katakan amin. Mungkin saudara sedang berdoa, Tuhan suamiku sedang sakit. Tuhan istriku sedang sakit. Baik-baik, ketika engkau ada di Galilea, maka mujizat Tuhan pasti terjadi untuk saudara dan saya. Amin. Ketika sedang membutuhkan sesuatu dari Tuhan, ketika kau sedang berjalan turun, mari kembali kepada Tuhan dan berjalan naik, saudara. Hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jangan pernah putus untuk mencari Tuhan. Apapun kondisi saudara, apapun kondisi Bapak Ibu Saudara yang sedang saudara alami, mari saudara, mari. Jangan pernah putus untuk mencari Tuhan. Yang ketiga, pesan Tuhan yang terakhir, saudara. Tuhan berjanji sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mengingatkan, ya, bahwa Tuhan akan memberikan seorang penolong untuk saudara dan saya. Kenapa? Tuhan tahu ketika Dia ketemu dengan murid-muridnya, saudara. Tuhan tahu ketika Dia menjumpai murid-muridnya sesudah kebangkitannya. Tuhan begitu taking care buat murid-muridnya. Murid-muridnya mengalami kesakitan, Dia balut, Dia ketemu. Ketika Thomas gak percaya sama Tuhan, Tuhan Yesus harus merawat Thomas sampai dia percaya bahwa memang dia hidup, saudara. Murid-murid yang lain juga mengalami satu kesedihan, ketakutan. Dirawat semua oleh Tuhan, saudara. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia bilang, aku akan memberikan seorang penolong kepada saudara. Aku akan memberikan seorang penolong kepada engkau. Dan penolong ini akan ada bersama-sama dengan engkau 24 jam. Yang akan menolong, yang akan melindungi, yang akan memberikan jalan kepada engkau. Yang akan meng-take care kehidupanmu. Api, saudara. Janji ini hanya diberikan untuk orang-orang yang benar-benar ada di Galilea. Orang yang benar-benar percaya sama Tuhan. Orang yang benar-benar mau membangun satu keintiman dengan Tuhan. Orang yang tidak pernah berhenti untuk memuji dan menyembah Tuhan. Baru Roh Kudus itu benar-benar akan menolong, melindungi, menuntun kehidupan saudara dan saya. Tuhan tahu kebutuhan saudara, Dia tahu. Dia sangat mengerti hari-hari ini. Saudara dan saya butuh yang namanya Roh Kudus itu. Penolong itu, saudara. Ya. Saya percaya. Mari Bapak Ibu Saudara. Menjelang hari Pentakosta ketiga. Janji Tuhan yang luar biasa. Biarlah pesan ini juga boleh mengingatkan kita. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Saya mendapatkan 3 hal. Yang pertama, Tuhan akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya.
Yang kedua, jangan pernah berhenti untuk mencari Tuhan. Amin. Jangan pernah berhenti untuk mencari Tuhan. Yang ketiga, Tuhan berikan seorang penolong. Saudara gak usah takut. Gak usah takut menghadapi kehidupan saudara hari-hari ini. Karena ada sebuah penolong. Ada penolong yang siap menolong saudara dan saya 24 jam. 24 jam. Melindungi saudara dan saya. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Yang ku tahu Dia sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Siapa yang rindu menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidupmu? Menaikkan pujian ini, katakan, ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan. Firman-Nya berkata, Dia akan memberikan penolong, Dia akan memberikan penghibur untuk saudara. Mari nantikan janji Tuhan. Musik menaikkan pujian ini, haleluya. Bapak Ibu Saudara, ingat ketika Kleopas dan satu murid yang lain yang diyakini itu Lukas, saudara, ketika sedang berjalan ke Emmaus, saudara, dia nggak tahu, dia nggak nyadar bahwa kalau Tuhan itu ada bersama-sama dengan dia, sedang bicara sama dia, tapi dia nggak tahu kalau itu Tuhan. Mungkin hari ini ada banyak saudara sama seperti itu. Saudara sedang menuju pada jalan yang turun. Pada dengar baik-baik, Tuhan ada bersama dengan engkau. Tuhan ada di sampingmu saat itu. Tapi ada banyak kita yang gak menyadari kalau Tuhan itu ada bersama dengan kita. Saudara, bagaimana mereka bisa tahu kalau itu Tuhan? Ketika Tuhan mengadakan perjamuan kudus, saat itulah ketika perjamuan kudus dilaksanakan, tiba-tiba mata mereka terbuka dan mereka melihat itu Tuhan, itu Tuhan. Amin. Hari ini kita ada perjamuan kudus sama-sama. Saudara, kalau saudara hari sedang tidak bisa melihat Tuhan karena matamu ada selaput yang menutupinya dengan setiap persoalan, mungkin persoalan kehidupanmu, sakit, penyakit, atau apapun itu saudara, sedang menutupi matamu. Mari kita lakukan bersama-sama perjamuan kudus. Dan saya percaya ketika engkau makan dan minum dengan cara yang benar, maka selaput itu akan terbuka. Saudara akan melihat di depan saudara ada jalan yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Di depan saudara ada mujizat demi mujizat, ada kesembuhan. Haleluya. Bapa, kami rindu
Biarlah hari ini Tuhan, perjamuan kudus kami yang kami laksanakan bersama-sama menjadi sesuatu yang berbeda, rutinitas dari yang sudah kami lakukan. Biarlah lewat perjamuan kudus saat ini Tuhan, mata kami boleh terbuka, selaput kami boleh dihilangkan, karena ternyata Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan sedang membuat jalan, Tuhan sedang menyembuhkan, Tuhan sedang melakukan mujizat demi mujizat untuk saudara dan saya. Mari sembah Dia, sembah Dia. Persiapkan kita untuk masuk dalam perjamuan yang kudus. Mari saya undang hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan boleh maju ke depan. Ayo silakan. Mari Tuhan, mari Bapa. Bapa, kuduskan dan sucikan roti dan anggur yang ada di hadapan kami. Sucikan dan kuduskan hamba-hambamu yang melayani kami semua yang ada di tempat ini. Mereka yang ada di rumah-rumah, mereka sedang beribadah bersama-sama saat ini. Kuduskan, sucikan. Biarlah Tuhan layakkan kami untuk kami boleh sehidangan dengan Engkau ya Tuhan. Sama seperti ketika Engkau sehidangan dengan orang yang murid-Mu yang sedang menuju ke Emmaus ya Bapa. Ketika sampai di Emmaus Engkau membuka satu perjamuan kudus. Mari Bapa, layakkan kami Tuhan supaya hari ini kami boleh melihat. Hari ini selaput yang menutupi mata kami, hidup kami boleh dibuka di dalam nama-Mu ya Bapa. Bapa terima kasih Tuhan. Makasih. Haleluya. Amin. Mari silakan roti dan anggur boleh dibagikan. Bagi saudara yang ada di rumah tetap ada dalam doa ya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life kasih Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life. Engkau yang sudah menerima roti dan anggur boleh bangkit berdiri bersama-sama. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness. Sekali lagi, I love you Lord, I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life
of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Oh, haleluya. Onalaya shakanalaya. Saudara dengar baik-baik. Tuhan ada bersama dengan engkau. Tuhan sedang semeja sehidangan dengan engkau di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Engkau gak sendirian. Tuhan ada bersama dengan engkau. Sehidangan semeja dengan engkau saat ini. Sembah Tuhan. Mari sudah berdoa sama Tuhan. Kau yang ada di rumah, kau yang ada di tempat berdoa, minta ampun sama Tuhan. Kalau ada hal-hal yang belum benar, mari minta ampun sama Tuhan. How could I forget His love? How could I forget His mercy? He's satisfied. He's satisfied. He's satisfied my desire. Great is the measure of our Father's love. How could I forget His love? How could I forget His mercy? He's satisfied. He's satisfied. He's satisfied my desire. Great is the measure of our Father's love. Sekali lagi, how could I forget His love? How could I forget His mercy? He's satisfied. He's satisfied. He's satisfied my desire. Great is the measure of our Father's love. Oh, great is the measure of our Father's love. Kasih-Nya dicurahkan untuk saudara dan saya. Jangan pernah lupakan kasih Tuhan untuk saudara. Dia sudah mati untuk saudara dan saya. Dia sudah memberikan kehidupannya menebus saudara dan saya. Bapa, kami berdoa, hamba-Mu berdoa. Kami mau masuk dalam perjamuan yang kudus. Kami menghormati Engkau.
Engkau ada bersama-sama di meja sehidangan dengan kami ya Bapa. Layakkan anak-anak-Mu, layakkan kami semua ya Bapa, layakkan kami semua. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya dan dibaptis. Anak-anak usia 12 tahun ke bawah dilarang ikut ambil bagian dalam perjamuan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah Dia makan. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau yang ada di rumah-rumah, engkau yang ada di tempat ini, kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu, kita mengucap syukur sama Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Mari kita menyembah Tuhan. Naikkan syukurmu. Naikkan syukurmu. Oh, oh. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap selaput yang menutup mata hati kami terbuka, terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mujizat-Mu terjadi ya Bapa. Engkau yang sakit, mari Engkau angkat tangan-Mu, taruh di tempat yang sakit. Engkau yang ada di rumah-rumah, mari pegang tempat di mana Engkau sakit. Engkau yang sedang berdoa untuk keluarga-Mu, mari sebutkan nama orang itu yang Kau kasihi. Bapa, hamba berdoa ya Tuhan, dengan otoritas kuasa-Mu, kami minta belas kasihan-Mu dicurahkan ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, segala sakit penyakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang kena kanker, sembuh dalam nama Yesus. Kau yang sakit paru-paru, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang sakit jantung, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang sedang mengalami sakit ginjalmu, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Mari jangan pernah berhenti berdoa.
Jangan pernah berhenti ucap syukur sama Tuhan. Jangan pernah berhenti menyembah Tuhan. Mari Tuhan, mereka yang sedang butuh jalan, mari berikan jalan keluar ya Tuhan. Kami berdoa jalan itu terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengalirlah kuasa Roh Kudus. Jamah anak-anakmu saat ini. Jamah mereka. Sikala bala 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 bala. Sikala bayara bala. Jamah mereka. Jamah anak-anakmu mengalir Roh Kudus. Sikala bala 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 bala. Siala bala 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 bala. Sikala bala 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 bala. Sikala bala bala. Berkati anak-anak. Mari rasakan aliran Roh Kudus. Rasakan aliran Roh Kudus, saudara. Rasakan aliran Roh Kudus. Menjamah saudara di rumah-rumah, di tempat rumah sakit, di tempat di mana engkau berbaring. Rasakan aliran Roh Kudus. Sikala bayara bayara. Sikala bala bala bala. Sikala bala. Sikala bala. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Terima jamah anak-anakmu Tuhan. Holy Spirit rain. Hallelujah. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Jamah ya Bapa, jamah anak-anak, jamah. Jamah Tuhan. Rain down, rain on us. Mari kita bahasa roh sama-sama. Musik menaikkan pujian ini. Mari angkat suaramu di dalam roh. Sikala bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Kiara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Sikala bayara la bayara la bayara. Kiara la bayara la bayara la bayara. Sikala bala 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 la bayara la bayara la bala 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 bala. Sikala bala 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 bala.
Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah, jamah nama Tuhan. Jamah, segala bala 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 bala. Segala bayar ala bayar. Bala 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 la bayar ala bayar. Bala 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 bala. Makasih. Makasih. Ala bayar ala bayar. Makasih. Ala bayar. Ala bayar ala bala 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 bala. Sidi di 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 di. Ala bala 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 bala. Bala 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 aman Makasih, makasih. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Kau baik, kau luar biasa. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Berikan sorak-sorak buat Allah kita. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau. Biarlah Kau kuduskan, Kau sucikan. Kami memberi dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan turun buat kami semua ya Bapak. Berkati anak-anak-Mu dengan berlimpah-limpah. Bapak terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum ada pengumuman, di layar Bapak Ibu Saudara adalah nomor account yang Bapak Ibu Saudara bisa pakai untuk mentransfer atau lewat Zelle. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengundang yang bertugas menyampaikan pengumuman. Shalom semuanya, ada sukacita di tempat ini. Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita. Saatnya ini kita bangkit untuk Tuhan Yesus, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Saya akan membacakan pengumuman untuk minggu ke depan ini. Saya ajak semua untuk bergabung di dalam KUL yang kita akan
bawakan melalui Zoom. Semua password juga sudah disediakan. Nanti kita juga akan sampaikan melalui WhatsApp Kamis jam 8 malam yang akan dibawakan oleh Pendeta Wijo Suputro. Saya semua ajak semuanya untuk bergabung untuk kul malam ini. Dan pengumuman selanjutnya, kita ada menara doa setiap Wednesday jam 8 malam. Setiap Wednesday juga kita masih melalui Zoom saat ini. Mungkin untuk bulan-bulan ke depan kita akan onsite di sini. Dan kita ada doa 24 hours ya, 24 jam. Kalau ada yang mau gabung, bisa gabung melalui, dan juga ada jadwal-jadwalnya untuk Senin jam 10, Tuesday jam 11, Wednesday 10 jam 10 pagi, dan juga Jumat jam 11 malam. Tapi kita boleh gabung anytime 24 jam untuk berdoa. Dan saya ajak semua untuk bangkit berdiri, kita akan bacakan Pantekosta. Apa yang dimaksud Pantekosta? Kita bacakan sama-sama. 1. Pantekosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pantekosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pantekosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, gerak memenangkan jiwa. 4. Pantekosta ketiga lahir di Indonesia, gerak ke bangsa-bangsa, gerakan ini timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pantekosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dan kita akan bacakan visi menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Amin. 1. Integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, dan rela berkorban. Saya ajak satukan hati kita doa syafa'at. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau kami siang ini boleh menyelesaikan ibadah kami, itu adalah kebaikan-Mu Bapa. Kami siang ini dalam keadaan sehat, kami dalam keadaan yang baik, itu semua adalah Engkau Bapa. Engkau yang selalu mencukupi kebutuhan kami. Engkau selalu mendampingi kehidupan kami sampai siang ini Tuhan. Dan kami boleh kembali di tempat ini Bapa. Kami boleh menaikkan nama-Mu, menyanjung nama-Mu Tuhan. Boleh meninggikan Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang hidup. Tuhan, terima kasih Bapa untuk pesan-pesan-Mu yang telah Kau sampaikan untuk kami Bapa. Kami boleh tetap setia dengan Engkau. Kami boleh dekat dengan Engkau Bapa. Oh Tuhan, Kau sungguh baik Bapa. Pakai Pak Budi dan Ibu Maria Bapa, dan kedua anaknya Bapa yang telah mengembalakan kami di tempat ini Bapa. Engkau sungguh baik Bapa. Mereka boleh mengembalakan kami. Tutup bungkus keluarga ini Bapa. Oh Tuhan, Kau sungguh baik Bapa. Kami juga mendoakan pemimpin kami Pak Niko yang ada di Indonesia Bapa, dan juga keempat wakilnya Tuhan. Pakai beliau lebih dan lebih Bapa untuk visi-Mu Bapa, untuk misi-Mu Tuhan, untuk kami semua. Tuhan, Kau yang telah memberkati kami semua Bapa melalui hamba-hamba-Mu yang ada di Indonesia. Kami juga doa untuk Pak Totong Bapa, kepala kami di rayon ini Bapa. Oh Tuhan, pakai beliau Bapa lebih dan lebih Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami mendoakan bangsa ini Bapa. Ampuni bangsa ini Bapa jika ada salah Bapa. Sehingga Engkau boleh memulihkan bangsa ini. Bangsa kesayangan-Mu Amerika Bapa. Kami juga mendoakan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Oh Tuhan, kami tahu Bapa
banyak mukjizat yang Engkau nyatakan di Indonesia Bapa. Sehingga namamu boleh ditinggikan untuk Indonesia Bapa. Tuhan, kami melihat bangsamu Bapa, bangsa pilihanmu Bapa Israel Bapa. Yang saat ini ada gejolak Bapa, yang saat ini ada konflik Tuhan. Tuhan, Engkau tetap sanggup untuk membantu. Engkau sungguh Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau tutup bungkus Bapa. Sehingga di sana ada sukacita Bapa, ada kedamaian Bapa. Oh Tuhan, Engkau yang sanggup menghentikan konflik-konflik itu Tuhan. Tuhan, kami tahu Bapa, Engkau akan datang untuk kami. Bapa, kami akan tetap setia dengan Engkau. Kami akan lebih dekat dengan Engkau Bapa, sampai Engkau datang kembali untuk kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga doa untuk tempat ini Bapa, yang telah Kau sediakan Bapa untuk kami boleh ibadah di tempat ini Bapa. Engkau selalu menutup tempat ini Bapa. Tuhan, banyak mujizat di tempat ini Kau nyatakan Tuhan. Banyak kesembuhan di tempat ini Kau nyatakan Tuhan. Engkau telah menyembuhkan jemaat-jemaat-Mu yang sakit. Engkau telah membantu umat-umat-Mu yang membutuhkan Tuhan. Semua ada di tangan-Mu Bapa. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Hanya di doa kami ada di tangan-Mu Bapa. Haleluya Bapa. Kuasa maut telah dipatahkan Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita, semua maut telah dikalahkan. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. oleh kebangkitan Tuhan kita. Oleh kebangkitan Tuhan kita, Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit. Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut telah dipatahkan Kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup, yes, Dia bangkit. Dia bangkit, Dia naik ke surga Dia naik ke untuk surga, siapkan tempat buat Bapak siapkan Saudara dan tempat saya. bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut telah dipatahkan Kita jadi lebih dari pemenang. Maut telah dipatahkan kita jadi lebih dari pemenang. kita jadi Lebih dari pemenang. Saya jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Saudara boleh tengok kiri kanan, katakan engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Haleluya, mari angkat kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam nama tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan Yesus menjemput kita. Kita yang percaya kita diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, minggu depan itu adalah hari Pentakosta. Amin. Mari siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Nantikan janji Tuhan. Biarlah minggu depan terjadi sesuatu lawatan Tuhan yang besar untuk Bapak Saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya, sekali lagi selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Oke, udah ya. Yuk kita mau berdoa dulu nih untuk yang anniversary, yang berulang tahun. Mana Jason?